minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kaffarati wattalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atuhu salihin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin sekalian, umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia, terlebih dahulu marilah kita panjatkan sanjungan, puja dan puji tasyakur binikmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Raja di langit, Raja di bumi, Raja di daratan, Raja di lautan, dan Allah Zat yang maha menguasai di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya. Patutlah kita sebagai makhluknya memanjatkan pujaan dan pujian sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam ay makrunan bitazim senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada makhluk yang paling agung, kepada makhluk yang paling mulia. Beliau yang mulia, beliau yang agung adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga Allah limpahkan lautan rahmat Allah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, muslim mukmin sejagat sedunia ila yaumiddin. Amin, amin, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian umat Islam di seluruh Indonesia, juga hadirin sekalian umat Islam di seluruh dunia, kembali kita bertemu dalam acara kajian filsafat Mutiara Rahmat, mentafakuri arti alam raya rahasia manajemen Allah Ta'ala bersama KH Buya Cep Nur Ilahi. Hadirin sekalian rahimakumullah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita mengambil tema yakni dahsyatnya doa. Hadirin sekalian rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sehubungan dengan dahsyatnya doa, di mana kita sebagai makhluk Allah, di mana kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana doa adalah bagi umat Islam merupakan senjata. Barang siapa yang berperang tidak mempunyai senjata, jangan berharap dia akan menang dalam peperangan. Maka kalaulah kita berperang, kita harus punya senjata. Tidak ada senjata yang paling utama, tidak ada senjata yang paling hebat bagi seorang muslim, seorang mukmin kecuali doa. Karena itu baginda Rasulullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Di mana hadirin sekalian rahimakumullah,
Allah telah memberikan satu tanda di mana Allah akan mengabulkan doa kepada hamba-hambanya. Sebagaimana tadi Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, di mana ayatnya wa idza sa'alaka ibadi, di mana-mana bertanya kepadamu wahai Muhammad. Siapa yang bertanya adalah hamba-hambaku. Apa yang ditanyakan? Anni, tentang aku. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, apabila bertanya kepadamu tentang aku. Siapa yang bertanya? Ibadi adalah hamba-hambaku. Fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku ini qarib. Aku ini sangatlah dekat. Aku ini sangatlah dekat. Sehingga di sini Allah menggunakan kalimat qaribun wazan fa'ilun. Ini adalah isim fa'il mubalaghah bimakna logat sangat. Kalau qaribun yang dekat, maka qaribun yang sangat dekat. Jadi wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi tegasnya hambaku, anni tentang aku, di mana Allah, bagaimana Allah dan sebagainya. Fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku ini sangatlah dekat. Maksudnya lebih dekat daripada yang paling dekat. Jika kalian pernah mengetahui sesuatu yang sangat dekat, maka dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dekat daripada apa yang paling dekat yang kau ketahui tentang dekat. Qaribun, sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Akulah yang mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa ketika mereka berdoa. Jadi hadirin sekalian, Allah lah yang mengabulkan doanya, doa daripada hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah. Tidak akan dikabulkan doa seorang hamba oleh Tuhannya jikalau dia tidak berdoa kepada Allah. Karena itu Allah nyatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku yang mengabulkan doa orang-orang yang berdoa idza da'an, ketika mereka berdoa. Namun kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaklah kalian penuh harap kepadaku. Maksudnya ingin dikabul, ingin dijabah. Jadi jangan sampai kita berdoa dijabah syukur, tidak dijabah juga tidak apa-apa. Kita harus berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Doa kita pasti akan diterima oleh Allah. Karena itu Allah memberikan satu harapan kepada kita bahwa di mana kita melakukan sebuah doa kepada Allah, falyastajibuli, maka hendaklah penuh haraplah kalian kepadaku agar doa kalian dijabah olehku. Wal yu'minu bi, dengan catatan berimanlah kalian kepadaku. La'allahum yarsudun. Maka dengan cara seperti itu mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin sekalian rahimakumullah, kesimpulannya pada ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, hamba-hambaku bertanya tentang aku, di mana aku, bagaimana aku, dan seterusnya, maka katakanlah sesungguhnya aku ini sangatlah dekat. Akulah yang mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa ketika mereka berdoa. Maka penuh haraplah kepadaku agar doa kalian dijawab olehku, dan berimanlah kepadaku, niscaya kalian termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini adalah tantangan. Ini adalah merupakan salah satu bagian daripada pengumuman Allah kepada hambanya, di mana Allah berjanji Allah akan mengabulkan doa hambanya apabila hambanya berdoa kepada Allah tentunya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Doanya penuh harap, berbaik sangka kepada Allah bahwa doanya pasti akan dikabulkan. Karena ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya bagi orang yang beriman. Ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kita sebagai bangsa manusia, sebagai umat Islam pada khususnya,
bahwa di mana kita diberikan oleh Allah satu peluang, satu kesempatan untuk berdoa, untuk mendapatkan semua jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah punya kalimat sakti, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya pasti bahwa dalam urusannya Allah apabila menghendaki tentang sesuatu, Allah cukup berkata kun, jadi, fayakun, maka jadi. Jikalau Allah mengharapkan, jikalau Allah berkehendak, Allah mengabulkan doa kita, maka Allah cukup berkata kun, jadi, fayakun, maka jadi. Jika kita ingin sukses, minta kepada Allah. Jika kita ingin menjadi orang yang cerdas, minta kepada Allah. Jika kita ingin menjadi orang kaya raya, minta kepada Allah. Jika kita ingin sakti, minta kepada Allah. Jika kita minta apapun yang merupakan bagian harapan impian kita, sampaikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat baik-baik hadirin sekalian rahimakumullah. Seluruh para nabi dan para rasul mereka berdoa kepada Allah. Bukankah nabi kita, leluhur kita, Nabi Adam alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Tuhan kami sudah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Dan jika seandainya Engkau tidak mengampuni kami, Engkau tidak memaafkan kami, Engkau tidak memberikan cinta kasih kepada kami, tentu kami termasuk golongan orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka di dunia sampai akhirat. Hadirin sekalian rahimakumullah, coba lihat, pada umumnya para nabi dan rasul mereka berdoa dengan kekuatan doanya menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang terhormat, menyebabkan mereka menjadi orang-orang mulia. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman berdoa, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Allahumma gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah berikanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tiada tanding tiada banding sesudahku seorang pun, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Maka Allah beri kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berikan lautan ilmu dan faham kepada Nabi Sulaiman. Allah berikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman menguasai dunia. Nabi Sulaiman menjadi raja di antara rajanya seluruh bangsa jin dan bangsa manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Begitulah para nabi dan rasul berdoa. Pada umumnya Nabi dan Rasul berdoa, pada umumnya sahabat-sahabat Rasul berdoa, pada umumnya para wali dan ulama berdoa, pada umumnya juga para tabi'in, tabi'in berdoa, sehingga Islam menguasai dunia, Islam menjelajah dunia, Islam mendapatkan kemenangan karena mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wahai umat Islam di seluruh Indonesia, wahai umat Islam di seluruh dunia, mari kita berdoa kepada Allah. Kita punya kekuatan satu yang paling utama adalah doa. Inilah kekuatan amal daripada kita sebagai umat Islam. Teknologi dibagi dua. Satu, teknologi lahir dengan kekuatan akal dan otak. Yang kedua, teknologi batin dengan kekuatan amal dan watak. Jika Yahudi dan Nasrani, bangsa komunis dan orang-orang kafir lainnya, mereka punya kekuatan dengan teknologi akliyahnya, dengan akal dan otaknya. Kita sebagai muslim punya kekuatan yang sangat dahsyat, yakni kekuatan dengan teknologi amaliyah, dengan amal dan watak. Amal inilah yang akan membuat kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Karena itu mari kita berdoa. Doa, doa dan doa. Termasuk berdoalah kita kepada Allah untuk kebesaran dan kemenangan umat Islam di Indonesia pada khususnya, dan kemenangan umat Islam di seluruh dunia pada umumnya. Wabil khusus kita berdoa kepada Allah, Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa anna minal bala'i wal waba wal gula'i wal qahta'i wal jamil amradi wa mautil fujati wat taun khususan corona. Wal jamil amrad wa mautil fujati wat taun khususan corona. Wal fitana wal mihana wal humuma wal gumuma wal kuruba wal ahzan wa syadaida wa sarul a'dai ma la yaksifu ghairuka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya akramal akramin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya mujibas sailin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan masing-masing berdoa, awali boleh dengan istighfar. Astagfirullahalazim. Bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah dengan astagfirullahalazim. Bersahadat kepada Allah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita awali hidup dengan bismillahirrahmanirrahim.
Kita minta restu dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Kita memohon kepada Allah, memanggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampaikan kepada Allah apa yang menjadi harapan impian kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Minta kepada Allah agar doa ini kabul dengan hak mujizat baginda Rasulullah, dengan hak mujizat seluruh Nabi dan Rasul, jah keluarga Nabi, keluarga Rasul, futuh sahabat Nabi, sahabat Rasul, keramat para wali dan ulama, maunat syuhada dan salihin muslim mumin sejagat sedunia ila yaumiddin. Insyaallah Allah mengabulkan doa kita. Amin 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 ya Allahu ya rabbal alamin. Perbanyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah doa yang paling banyak diucapkan dan dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, jauh dari api neraka. Tutuplah oleh kita dengan kalimah thayyibah, bendera kehormatan, ketinggian, kebesaran Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salah satu diantaranya dengan zikir-zikir yang disebutkan tadi, yang termasuk 7 kunci rahasia langit dan bumi atau hizib nur ilahi contohnya. Insyaallah ini merupakan salah satu solusi untuk memancarkan cahaya Allah yang sempurna, memancar kepada bumi Indonesia, bahkan kepada bumi seluruh dunia. Insyaallah. Karena itu apapun intinya, mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita bertobat kepada Allah, perbanyak membaca tasbih, membaca istighfar, membacakan salawat, membacakan Al-Quran. Dekati Allah sesuai dengan kemampuan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali doa bagi kita seorang muslim, bagi kita seorang mukmin. Hadapkan kepada Allah agar doa kita dijabah, baik secara pribadi maupun untuk kepentingan negara dan bangsa ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan juga semoga kiranya kita dijadikan hamba-hamba Allah, terutama anak bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang cinta kepada negerinya. Mari kita bangun negeri ini menjadi negeri yang baik, negeri yang penuh dengan kemuliaan dan kehormatan, yang punya martabat di hadapan Allah dan Rasulnya, punya martabat, punya derajat di dunia sampai akhirat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.